Oke, apa screen-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Nama saya Safira Nur Azizah dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah talk yang berjudul Cara Berpikir Cepat dan Terampil Berbicara di Depan Umum. Nah, sebelumnya saya memang bukan expert di bidang ini. Saya masih pelajar, sama seperti kebanyakan dari kalian semua. Saya masih terus mengambil berbagai kesempatan untuk belajar banyak hal. Tapi, saya tidak perlu menjadi seorang ahli untuk menyadari bahwa sebagian besar orang memiliki ketakutan untuk berbicara di depan umum atau public speaking. Bahkan faktanya, ada riset yang menyatakan bahwa 85% orang punya ketakutan tersendiri untuk berbicara di depan umum. Dan terus terang, untuk 15% sisanya menurut saya, kita pun bisa menemukan sesuatu yang bisa mengguncang mereka atau membuat mereka nervous ketika berada di depan forum. Bahkan tadi juga sempat disinggung ya oleh Pak Armin di sesi utama, bahwa ketakutan akan public speaking ini menduduki urutan pertama akan ketakutan-ketakutan dari kebanyakan orang. Melebihi ketakutan terhadap kematian atau klaustrofobia atau ketakutan atas ruangan tertutup. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin membagikan beberapa tips untuk membantu kalian semua agar bisa lebih percaya diri dan nyaman saat berbicara di depan umum dan agar kalian semua bisa berpikir lebih cepat dan juga terampil saat berbicara di depan umum. Untuk melakukan itu, kita akan membahas 4 langkah mudah. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang approach atau pendekatan yang bisa kita ambil. Lalu kita akan mempertimbangkan tentang audiens yang akan kita hadapi. Selanjutnya juga kita akan mempertimbangkan tentang konteks saat kita berbicara. Dan terakhir adalah kita akan membahas tentang struktur yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens kita. So, let's start about talking about the approach. Banyak dari kita, dan termasuk saya sendiri, of course, melihat kesempatan untuk berbicara di depan umum itu sebagai sesuatu yang menyeramkan gitu, yang punya potensi untuk mengancam diri kita secara langsung. Bahkan sebelum kita berbicara, pikiran-pikiran tentang kayak, aduh gimana ya kalau nanti di tengah-tengah lupa materi atau salah sebut istilah, atau gimana ya kalau gemeter terus tiba-tiba ngeblank gitu. Familiar kan dengan situasi-situasi semacam itu? Kita sering mengasumsikan kegagalan kita terlebih dahulu, bahkan sebelum kita melakukannya. Nah, menurut saya, mindset seperti itu bisa diubah, perlu digeser sedikit saja. Kita perlu memandang talk kita dengan cara yang lebih terbuka. Kita bisa lihat hal itu sebagai kesempatan untuk mengkomunikasikan ide kita, kepercayaan kita, atau tips-tips yang mungkin saja bisa membantu audiens kita, dan gagasan-gagasan menarik lainnya. Nah, saat kita melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih terbuka, nah ketakutan-ketakutan yang mengitari hal seperti public speaking itu bisa perlahan kita kendalikan, bahkan mungkin kita lunturkan. Karena saat di panggung, di hadapan banyak orang, kita tidak menunggu-nunggu waktu kegagalan kita. Kita sedang membagikan hal-hal yang kita sukai, something we are passionate about. Dan menurut saya, sangat mudah bagi kita untuk bersemangat saat kita membahas hal-hal yang kita sukai. Jadi, step pertama adalah dalam komunikasi yang efektif adalah untuk menghadapinya dengan pandangan yang lebih terbuka. To approach it in an open way. Tapi hal itu tidak cukup. Kita juga perlu memikirkan tentang audiens kita. Siapa sih yang sedang kita ajak berbicara? Dan bagi saya, cara untuk melakukannya mungkin agak berlawanan ya dari apa yang biasanya kita tahu. Saat berbicara di depan umum, banyak dari kita mungkin berpikir seperti, oh saya mau menyampaikan poin A, poin B, poin C, dan seterusnya gitu. Atau, oh ini nih yang perlu saya sampaikan kepada audiens saya. Nah, saya ingin mengajak kalian semua untuk melakukan hal yang sedikit berbeda. Coba pikirkan tentang apa sih yang perlu audiens dengar dari saya, apa sih yang mereka perlukan gitu. Sekilas mungkin kedengarannya mirip ya, cuma kayak memindahkan urutan kata aja gitu atau menukarnya. Tapi ada perbedaan yang mendasar dari dua approach itu. Ketika kita menanyakan tentang apa yang dibutuhkan oleh para audiens, kita mendahulukan kepentingan mereka.
seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Amin di sesi sebelumnya, audiens kita adalah bintang utamanya saat penampilan kita berlangsung, bukan kita. Dan agar kita tahu kebutuhan mereka, kita harus meninjau beberapa hal terlebih dahulu. Kita perlu tahu siapa sebenarnya mereka. 3 hal yang menurut saya perlu dipikirkan adalah pengetahuan atau knowledge, ekspektasi, dan juga attitude. Yang pertama adalah pengetahuan mereka. Maksudnya di sini adalah di posisinya saat ini, berapa banyak sih yang mereka tahu atau informasi seperti apa yang biasanya mereka terima. Dan kalau pengetahuan mereka dan materi talk kita tidak sejalan, apa sih yang perlu kita lakukan agar materi dan pesan kita tetap bisa tersampaikan dengan baik? Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan tentang ekspektasi mereka. Maksudnya, seperti apa yang mereka harapkan saat mendengarkan materi kita. Kebanyakan orang, mereka sudah pernah mendengar talk atau informasi yang mungkin akan kita sampaikan. Mungkin dari materi sekolah, dari video YouTube, mungkin juga dari webinar. Mereka sudah familiar dengan materi tersebut. Jadi, apa ekspektasi mereka terhadap kita? Lalu kalian bisa memilih untuk bergerak sejalan atau berlawanan dengan ekspektasi itu, disesuaikan dengan jenis materi yang mau kita sampaikan. Selanjutnya, kita juga perlu memikirkan tentang sikap mereka atau attitude. Cara kita mengkomunikasikan pesan perlu disesuaikan dengan bagaimana pandangan dan pendapat audiens terhadap topik yang akan kita sampaikan. Hal ini perlu kita pertimbangkan, especially saat kita mempresentasikan materi yang kontroversial. Secara garis besar, setidaknya kita perlu tahu atau mengira-ngira ya, dalam kasus ini, apakah mereka setuju dengan hal itu, atau mungkin mereka kontra, atau bisa jadi mereka juga ragu-ragu tentang materi yang akan kita sampaikan, atau bahkan mungkin mereka agak canggung ketika membahasnya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Kita perlu menghargai pandangan dan pendapat mereka akan sesuatu. Jadi penting untuk kita tahu, untuk mengenal siapa audiens kita. Tapi di luar itu, kita juga perlu memahami tentang konteks saat kita berbicara. Setiap kali kita berbicara, kita berada dalam suatu konteks. Nah, untuk mempermudah, kita bisa membaginya dalam 3 hal. Dari time, emotion, dan juga location. Yang pertama adalah time, waktu. Kapan sih? Jam berapa kita melakukan talk kita? Misalkan, kalau kita berbicara pagi-pagi, kita mungkin perlu menunjukkan semangat yang menggebu-gebu gitu, agar orang lain juga termotivasi untuk mendengarkan kita. Berbeda dengan hal itu, approach kita mungkin harus disesuaikan ketika talk kita dilaksanakan saat siang hari, saat dimana orang-orang sudah mulai lelah atau mengantuk gitu. Jadi kita perlu mempertimbangkan waktu agar pesan-pesan kita tersampaikan dengan efektif. Selanjutnya, konteks juga melibatkan emosi. Banyak dari kita saat berbicara, kita memikirkan tentang materi kita. Apa yang ada di kepala kita, apa yang kita pikirkan, kita perlu mengkomunikasikannya kepada audiens kita. Tapi, bersamaan dengan hal itu, kita juga mengkomunikasikan tentang perasaan kita. Mungkin kita ingin memotivasi mereka gitu, membuat mereka bersemangat, atau mungkin kita ingin membuat mereka takut, memperingatkan mereka akan sesuatu. Di kesempatan lain, mungkin kita cuma ingin membuat audiens kita lebih percaya diri. Untuk melakukan itu, kita harus memikirkan emosi-emosi yang terlibat dalam informasi yang akan kita sampaikan. Kita perlu tahu efek apa yang ingin kita berikan kepada audiens kita. Lalu selanjutnya, kita juga harus memikirkan konteks lokasi. Kita perlu mempertimbangkan di mana kita akan berbicara. Lokasi di mana kita berbicara itu sangat penting. Analoginya seperti ini. Ada tukang perabot. Dia akan lebih punya banyak customer atau pembeli saat dia berjualan di komplek perumahan ketimbang saat dia mangkal di depan sekolah. Seperti halnya dengan tukang stationery atau keperluan alat tulis menulis, dia pasti lebih memilih untuk berjualan di depan sekolah daripada berkeliling di sekitaran komplek itu. So, location matters.
Lokasi itu penting. Coba pikirkan tentang bagaimana pengaturan ruangan saat kita berbicara. Apakah suasananya, apakah terjadi saat tatap muka atau secara virtual, itu juga penting ya. Hal-hal seperti itu bisa merubah cara kita berbicara. Kita perlu memikirkan tentang lokasi kita. Nah, sampai sini kita sudah berbicara tentang approach, audience, dan konteks. Dan yang terakhir, kita akan berbicara tentang struktur. Ada sebuah fakta singkat yang menyatakan bahwa 40% manusia lebih mudah mengerti sesuatu saat hal tersebut memiliki struktur. Contoh singkat yang bisa kita temukan sehari-hari adalah bagaimana kita mengingat nomor handphone. Umumnya, nomor handphone terdiri dari 12 digit, atau 11 adalah ya. Kita semua tahu bahwa mengingat 12 digit angka itu susah ya. Kayak angka yang random dijajarin gitu. Susah. Jadi apa yang kita lakukan? Kita menyusunnya dalam sebuah struktur. Ada yang mengingatnya dalam kelompok 3-3-3-3 atau 4-4-4 dan sebagainya gitu. Begitu cara kita mengingatnya. Informasi itu diletakkan, disusun dengan cara yang membuat bukan cuma kita sebagai pembicara, tapi juga untuk audiens agar lebih mudah untuk diingat. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk kita menyusun materi kita. Saya akan membahas 2 di antaranya. Yang pertama adalah struktur kronologis atau past, present, future. Di sini kita menjelaskan tentang apa yang terjadi dulu, saat ini, dan di masa mendatang. Struktur kronologis ini biasanya kita temukan di saat cerita-cerita motivational gitu. Struktur ini bisa membantu kita sebagai speaker untuk menavigasikan audiens kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Struktur ini mirip seperti peta yang mengarahkan kemana kita pergi. Kita tidak akan tersesat kan, logikanya kalau kita punya peta. Lalu selanjutnya adalah struktur problem, solution, benefit, atau masalah, solusi, dan manfaat atau kepentingannya. Struktur ini adalah salah satu yang paling persuasif dari struktur-struktur di luar sana. Kita memulai dengan menjelaskan tentang apa problem atau masalah yang mendasari, lalu kita menjelaskan tentang cara mengatasinya, dan terakhir adalah manfaatnya untuk audiens yang mendengar. Struktur membantu kita dan audiens untuk fokus dan tidak kehilangan arah. Struktur juga membantu kita untuk tahu apa langkah atau materi selanjutnya, plus membantu audiens untuk menentukan ekspektasi mereka. Jadi kesimpulannya, struktur itu penting, sama seperti tips-tips yang sebelumnya. Hal itu bisa menjadi pemandu kita saat kita sedang berbicara dan sebagai checkpoint dari satu materi ke materi yang lainnya agar kita tidak bicara ngalor ngidul gitu. Oke. Mungkin sampai situ dulu ya. Kita sudah mengcover 4 step untuk membantu kita menata pikiran kita. Yang pertama ada approach yang bisa kita ambil tentang audiens kita, lalu tentang konteksnya apa, dan struktur yang kita gunakan. Nah, kalau kita bisa mengkomunikasikan pesan kita dengan lebih efektif kepada audiens, kita bisa membuat perubahan yang besar. Seperti yang sebelumnya sudah dikatakan oleh Pak Amin tadi ya, di sesi utama, kita bisa mengubah nasib seseorang hanya dengan berbicara. Nah, harapan saya adalah dengan 4 tips ini yang kalian lihat di layar masing-masing, kalian bisa lebih percaya diri dan bisa membantu untuk kalian berpikir lebih cepat saat berada di forum diskusi, di panggung, baik secara live atau virtual, dan membuat kalian semua lebih terampil ketika berbicara di depan umum. Semuanya simple kok, kita hanya terus berlatih, because practice make perfect, dan melihat semuanya dengan sudut pandang yang lebih positif. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Safira atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat sekali ya bagi kita.